ini sebuah kesinambungan Pak, bahwa Pak Ganjar itu dinilai bisa melanjutkan program-program yang selama ini sudah diletakkan dasar-dasarnya. Jadi tidak KPI itu adalah gerakan kultural di bidang penanaman, pemeliharaan, dan pemanfaatan pohon untuk dunia dan akhirat yang lebih baik. KPI berdiri 14 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 5 Juni tahun 2009. Alhamdulillah di Bandung didirikan. Ya, fokusnya kita memang bahwa pohon itu sebagai life support system, sistem penunjang kehidupan manusia, keberadaannya sangat penting. Maka kami mulai mengkampanyekan, mengajak menanam pohon kepada siapa saja gitu. KPI itu kalau secara kelembagaan itu bentuknya lembaga swadaya masyarakat, di mana kalau bicara kegiatan memang kita secara swadaya melakukan penanaman di lahan milik ataupun lahan lain yang ada diberi izin oleh pemiliknya. Jadi KPI itu tidak muluk-muluk lah, paling enggak dalam hidup itu pernah nanam satu pohon. Tapi kenyataannya yang gabung ke KPI itu macam-macam Pak. Ada yang tadinya tidak tahu tentang fungsi pohon dan cara menanam, ikut menanam. Tapi kita di lapangan bahkan ketemu orang yang memang sudah melakukan, ya, sudah lebih hebat lah. Itu pengalaman kami di lapangan itu. Jadi ada yang nanam cuman untuk seremoni, ada yang setengah serius, bahkan ada serius. Ada yang serius itu misalnya bikin kebun. Seperti di sini kita ngebun hampir 15.000, kan itu serius Pak. Pohon durian sama alpukat. Nah, kan ada juga yang nanam di pinggir jalan atau acara-acara ulang tahun dan lain-lain. Nah, itu tergabung di KPI itu. Karena gini Pak, pengalaman kita di sini, kebetulan latar belakang saya dulu di kehutanan. Nah, saya mengamati bahwa lahan kritis itu dari tahun ke tahun itu cenderung bertambah. Tapi saya juga mendapat informasi bahwa sebetulnya pemerintah juga banyak menanam itu melalui program, ada Gerhan, ada GRLK, ada. Tapi nanam kayu Pak. Jadi kalau kayu itu kan orientasinya hanya ke pohon, ke pohonnya, ke kayunya. Jadi dia nanti setelah usianya sekian tahun ditebang. Kita harus mulai dari nol lagi. Makanya saya berpikir ada namanya multipurpose tree species, tanaman yang banyak fungsinya tanpa harus ditebang, tapi ambil manfaatnya, yaitu buah-buahan seperti duren, pete, jengkol. Makanya kami mulai merubah pola itu Pak. Jadi tanpa harus kehilangan fungsi ekonominya, dia juga tetap eksis sebagai fungsi ekologi. Itu bisa dijawab oleh MPTS itu, pohon buah-buahan. Ada dua Pak, menanam itu kan ada yang dari biji, seedling, dia tidak diokalasi. Itu kalau itu tergantung kesuburan tanah juga, tergantung jenis bibit ya. Tapi minimal 9 tahun Pak baru berbuah kalau tidak dikawinkan. Tapi kalau okulasi ya di usia 5 tahun, kalau pemupukan pemeliharaannya optimal udah bisa berbuah gitu. Ya, saya sebetulnya terkait reforma agraria dan perhutanan sosial, saya sebagai pelaku yang ada di tapak ya di masyarakat. Kebijakan ini bagus Pak, karena memang ya namanya manusia itu kan alas hidupnya itu ada di lahan Pak. Nah, sedangkan di kita kalau yang distribusi kepemilikan lahan itu timpang Pak. Yang luas-luas Pak, tapi yang nggak punya akses nggak ada. Nah, dengan reforma agraria dan perhutanan sosial itu ada akses ke lahan negara
dalam bentuk izin pengelolaan, atau bahkan yang sudah keterlanjuran, misalnya setelah 20 tahun itu ditinggali, kan itu masuk ke target reforma agraria, udah bisa jadi dimohon sertifikatnya Pak. Jadi ya pemerintah dalam hal ini hadir menengahi masalah-masalah pertanahan ini. Walaupun tanggapannya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau saya termasuk yang positif Pak, karena sejatinya tanah itu dihidupi ya ditanami Pak, diurus gitu. Percuma kalau dimiliki, sertifikatnya dijual, kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Kalau gerakan merah putih itu tadi disampaikan oleh Ketua Umum kan ada 3 hal ya Pak ya. Cinta tanah air, mendorong untuk cinta tanah air, terus yang 2 lagi tadi saya lupa Pak. Intinya bahwa pembangunan di Indonesia itu harus berkesinambungan. Nah dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo mungkin secara politis, kedekatan kultural juga, kebijakan-kebijakannya diharapkan bisa melanjutkan kebijakan Pak Jokowi 2 periode itu. Jadi saya lebih melihat ke bahwa ini sebuah kesinambungan Pak, bahwa Pak Ganjar itu dinilai bisa melanjutkan program-program yang selama ini sudah diletakkan dasar-dasarnya. Jadi tidak dari 0 kilometer gitu. Ya, di samping itu memang saya melihat Pak Ganjar sebagai individu juga dia punya pendidikan yang baik, penampilan yang baik, juga cara kepemimpinan yang cukup berhasil lah sebagai gubernur 2 periode gitu. Kalau KPI tentu saja sebagai gerakan kultural yang sifatnya nirlaba ya. Pertama ingin agar masyarakat bukan sekedar paham bahwa menanam itu adalah sebuah warisan yang diturunkan oleh aruhun urang leluhur kita, bahwa manusia itu dengan alam itu kan saling keterkaitan Pak. Kalau merusak, konsekuensinya ada akibat jeleknya. Dengan gerakan komunitas pohon tadi, menanam, memelihara, dan memanfaatkan itu, kita ingin KPI itu suatu saat jadi sebuah gerakan yang masif, yang hasilnya jelas dan terukur gitu kan. Mudah-mudahan bisa berkontribusi terhadap keberlangsungan alam semesta yang cuma satu kita tinggali bersama ini Pak.